Oke, so tadi kita udah dengerin dari pagi sampai sekarang, jujur nggak ada capek-capeknya karena sessionnya sangat berisi, sangat fun dan juga karena teman-teman Yoters yang semangat banget dari pagi. Jadi tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Nah, sekarang di Yacht and Sea kali ini kita mau bahas topik tentang ubah passion jadi sukses gitu. Jadi gimana caranya kita mengetahui jati diri passion kita dan kedepannya kita bisa punya successful career seperti ibu-ibu ini yang udah sukses. Nah sekarang mungkin aku mau buka dari Bu Tama dulu ya. Awal mula discovering passion, what was the motivation, the drive, the strongest drive that you had? Mungkin dulu masih muda juga untuk mulai bisnis dan sekarang bisa jadi womanpreneur. Saya sapa dulu yang di sini semua. Selamat sore Yoters. Sore. Kalau ngomongin passion tuh sebenarnya yang tahu itu diri kita sendiri. Mungkin bukan hanya dari hobi. Misalkan kayak, aku suka banget nih misalkan baca komik atau main games. Belum tentu passion yang bisa dijadiin bisnis tuh itu. Jadi sebenarnya biasanya bisnis itu bisa sustain atau bisa kalian geluti lebih kayak yakin itu tuh kalau sudah menjawab satu problem yang ada di kehidupan kalian. Jadi misalkan aku hobi banget main games, misal ya, ini kebetulan aku bukan gamer sih, jadi ini salah contohnya salah banget main games. Tapi ternyata nggak ada nih games yang belum ada apanya. Jadi imajinasi itu yang bisa dijadiin salah satu passion yang jadi bisnis. Jadi menjawab problem yang kita hadapin. Berawal dari hal kecil aja yang kalian miliki itu apa. Nah dari situ tuh biasanya bisa berlanjut. Nah mungkin sebelum kita lanjut lagi, Kak Tama ini kan CEO dari Moire Rux. Ini premium carpet company yang ada dua brand di dalamnya ya, satu Rug House, satu Moire Rux. Moire Rux ini kan lebih ke bespoke, customized rugs, mungkin bisa dibilang pertama juga di Indonesia teman-teman. Mungkin dari passion, kita kan biasa passion itu mungkin jadi penyanyi gitu, atau lawyer atau dokter. Nah ini kenapa karpet? Ini banyak banget ya pertanyaan. Kalau passion menyanyi mungkin melodi ya, nanyanya bukan nanya saya. Kenapa karpet itu sebenarnya seperti yang tadi jawaban dari pertanyaan yang pertama yang saya bilang waktu 2014 kebetulan saya baru balik Jakarta, ada rumah sendiri, kebetulan kesusahan nih cari namanya karpet yang cukup unik, cukup bervariasi dan beragam. Jadi either memang yang klasik sekali atau memang yang kualitasnya tidak bagus. Berawal dari permasalahan itu akhirnya saya desain sendiri dan menjadikan itu sebuah bisnis. Jadi dari hal-hal kecil itulah. Nah, taunya sebenarnya gimana sih kok bisa dijadiin langsung bisnis? Apa tiba-tiba langsung bisnisnya gede dan modalnya besar? Enggak juga. Waktu mulai Rug House itu 2014 itu saya masih bekerja kantoran. Sebenarnya saya bukan orang yang berani tiba-tiba langsung bisnis dengan modal besar, enggak. Jadi Rug House itu modalnya adalah modal nol, jadi bener-bener saya buka pre-order di 2014 tuh Instagram masih naik banget ya. Jadi main hashtag, terus yang contoh yang saya punya di rumah itu di foto-foto sendiri. Nah berawal dari PO itu orang DP, terus saya buat. Nah awalnya tuh kayak gitu, jadi nggak mau rugi, saya tuh juga penakut sebenarnya. Nah seiring berjalannya waktu udah ngeliat nih, oh ternyata mulai banyak nih pembelinya, baru dia mulai nyetok dikit-dikit. Jadi jangan langsung tiba-tiba mau jadi pebisnis modalnya harus gede atau harus langsung punya store atau punya apa. Jangan, mulai dari hal-hal kecil aja yang kiranya mungkin bisa dari dari uang jajan atau yang bekerja itu bisa dari ya gaji sedikit-sedikit disisihkan. Oke, keren banget. Nah sekarang aku mau beralih ke Kak Melody nih. Sebagai sosok yang sangat dikagumi dari banyak anak muda di Indonesia, dulu gimana kok bisa discover passion mungkin di industri seni dan di entertainment industri yang sekarang juga udah lama banget di situ, bertahan sampai sekarang. Dan mungkin tadi kita juga lihat crowdnya ya, banyak banget fansnya Kak Melody nih kayaknya di sini. Emang iya ya? Mana suaranya? Sebelumnya aku nyapa ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kurang kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Enggak ngantuk kan di sini ya? Pada tahu aku nggak sih? Oh, alhamdulillah ya kalau tahu ya. Biar nggak ngantuk, tahu JKT48 nggak sih? Oh tahu. Tahu lagunya nggak? Ayo. Coba kita tes ya. I want you. I need you. I love you. Ih kok lemes banget sih? Gak semangat. Lebih Nanti ya semangat kita dong. ulang lagi ya setelah aku menjawab pertanyaan ini ya. Ayo dong Yotor, harus lebih semangat depan Kamelody nih. Jangan ngantuk ya guys ya. Pokoknya dengerin aja kita bincang-bincang santai ya. Tadi apa pertanyaannya jadi lupa kan? Gimana cara discover Oke. passionnya di industri seni, apalagi di usia yang masih sangat muda juga ya waktu itu. Alhamdulillah ya masih sangat muda. Kelihatannya muda ya. Jadi awalnya dulu tuh aku kan masih awal-awal kuliah. Semester 5 and kan zaman umur segitu tuh kayak pencarian jati diri kan. Jadi kayak aku pengen coba ini, aku pengen coba itu, aku pengen kerja ini, aku pengen kerja itu. Kayak lagi kuliah sambil kerja tuh kayak keren aja gitu loh ya. Terus akhirnya ada peluang untuk jadi member JKT48. Nah jadi akhirnya ikutan, ternyata aku enjoy gitu. Aku enjoy dan alhamdulillah di situ aku tuh tipikal orang yang aku berpikir gitu, kenapa kok aku bisa sih jadi member JKT48 terus aku juga bisa kuliah gitu. Aku kuliah di Bandung, aku kegiatan di Jakarta gitu kan. Tapi aku mikir, aku tuh oh iya ternyata aku tuh orangnya emang suka gitu dikasih tantangan. Jadi kalau misalnya kamu nanti gini, oh iya aku bisa gitu. Jadi itu yang aku pelajarin selama jadi member JKT48 dan aku kuliah gitu ya. Jadi aku dikasih kepercayaan dan aku tuh nggak mau mengecewakan orang, baik itu manajemen ataupun fans JKT48 gitu. Keren banget. Jadi intinya teman-teman pokoknya harus mau menjawab tantangan, jangan takut ya. Jangan takut sama Jangan tantangan, takut. tapi harus siap dengan resiko yang akan kita terima gitu. Iya, betul banget. Nah, sekarang kita ngomong kan Kamelody dan Katama ini juga udah di posisi yang bisa dibilang woman kayak lady boss gitu, udah sukses gitu. Nah, mungkin untuk Katama sendiri, kadang kan kita lihat, oh kayaknya hasilnya enak ya, apa ya. Nah, mungkin secara realita dan day to day business itu juga nggak semudah itu. Apa sih challenge yang maksudnya on the ground challenge yang dialamin, especially pas awal-awal bangun brand Moire Rax juga gitu. Kalau orang lihat mungkin pebisnis tuh enak banget ya, maksudnya jam kerjanya nggak ada, bebas, mau berangkat kerja jam 10, pulang jam 3 juga bisa kayak gitu kan. Tapi sebenarnya jadi pebisnis itu yang kita pikirin itu tuh nggak hanya jam kerja, maksudnya 24 jam itu kita masih berpikir terus gitu. Oh gimana secara menjalankan operasional dan lain-lainnya. Tapi untuk saat ini sih memang saya udah ada tim yang bantu. Jadi saya belajar untuk mendelegasikan, nggak semuanya one man show saya sendiri yang ngerjain. Jadi ada tim yang memang bisa dipercaya untuk kerjain beberapa hal juga. Nah kalau ngomongin susahnya bisnis di awal-awal pasti nggak mudah. Apalagi karpet di Indonesia juga nggak semua orang itu pakai. Mereka nganggap itu adalah tersier. Rumah juga bisa ada kok kalau nggak ada karpetnya seperti itu. Atau misalkan apartemen atau kos-kosan nggak ada karpet juga bisa. Cuman gimana caranya kita mengedukasikan produk kita ke customer. Dari yang kalau Rack House kita ngomongin ini brand lebih mass, jadi kita jualannya lebih ke quantity. Kalau Moire ini lebih ke quality-nya, jadi kita nggak mass. Jadi diferensiasi dari dua brand ini apa supaya mereka tuh nggak bingung. Jadi harus tahu bedanya apa, terus keunggulannya apa. Dan jangan capek-capek, intinya jangan pernah capek untuk mengedukasi customer. Nggak cuma customer sih, tim kita di kantor juga nggak boleh capek-capek, selalu diingetin bahwa DNA-nya si Moire itu seperti ini, DNA-nya si Rack House itu seperti ini. Jadi harus tetap dibedakan per brand itu apa. Jadi intinya nggak boleh capek lah mengedukasi customer, menjelaskan produk kita itu apa dengan cara yang pastinya berbeda-beda ya kalau sekarang. Karena itu yang paling penting juga ya. Iya, penting banget. Karena kan apalagi dengan perkembangan zaman nih, customer juga kan berubah-berubah nih customer behaviornya ya. Jadi harus Iya, terus benar.
educate them ya. Benar-benar. Jadi mungkin tadi untuk differentiate brandnya sedikit, kalau Moire itu kan customize, jadi benar-benar personalized. Jadi mau bentuk segitiga gitu bisa ya? Bentuk apapun semua ditaruh di dinding, di lantai, di ceiling, semuanya bisa sebenarnya. Jadi teman-teman yang punya keperluan karpet udah tahu ya harus kontak siapa nanti ke depannya. Oke, nah sekarang untuk Kak Melody sendiri nih. Mungkin aku mau nanya sesuatu hal yang beberapa teman-teman di sini juga udah tahu. Kak Melody kan sebenarnya udah graduate ya dari JKT48. Dulu awalnya performance, perform jadi captain dan sekarang ke operation timnya. Boleh diceritain nggak tuh kenapa the shift happen gitu? Jadi kalau di JKT48 itu percaya, terutama cewek-cewek kan wadahnya untuk perempuan kan ya. Jadi percaya akan mimpi sih. Jadi saat itu kan waktu jadi member pasti posisinya di sini dan alhamdulillah aku dapat jadi line up gitu. Aku di center, aku jadi kapten gitu. Terus aku jalanin dan setelah udah 6 tahun ya, 6 tahun setengah kan aku di JKT48, aku tuh berpikir gitu, nanti kalau udah graduate dari JKT48 jadi apa ya gitu. Apa bisa gitu solo karir. Jadi ada juga tuh kayak nggak pede gitu loh. Jadi apa ya gitu. Tapi aku tuh menarik gitu karena aku tuh sayang nih ya sama JKT48 karena masa muda aku tuh habis di JKT48 Di sana, iya. Karena dari umur 19 sampai 26 aku di situ. Wow. Iya, jadi lumayan lama. Jadi Iya. waktu remaja aku tuh 7 habis di tahun situ. ya? Iya, Sekitar 7 hampir 7 tahun. tahun. Jadi aku tuh kayaknya seru deh di balik layar gitu. Kayaknya jadi JKT48 operation team seru deh. Akhirnya pas udah mau graduate tuh aku tuh kayak nanti aku bilang sama manajemen. Aku kan orangnya speak up ya. Jadi kalau ada apa-apa tuh aku tuh pasti ngobrol, pasti ngomong gitu. Kok gini, kok gitu. Terus akhirnya pas mau graduate aku bilang, kalau misalnya nanti aku graduate boleh nggak sih aku jadi staff JKT48. Aku pengen jadi JKT48 operation team. Karena aku pengen ngerasain di balik layar kayak gimana sih. Karena biasanya kan di depan layar tuh, di depan layar tuh kan nyanyi, nari, MC, terus kayak kamu harus gini, kamu harus gitu. Kalau di balik layar kayaknya enak juga nih nyuruh-nyuruh gitu kan ya. Ya udah akhirnya alhamdulillah JKT48 tuh memang mewadahi dan memfasilitasi dan mendukung gitu loh membernya tuh pengen jadi apa. Jadinya pas aku ngajuin itu, oh ya udah boleh nanti kamu graduate, kamu boleh jadi JKT48 operation team. Jadi aku seneng gitu, JKT48 itu kayak rejeki buat aku gitu. Aku bisa berkarir dan sampai ada di sini tuh karena JKT48. Wah keren banget, tepuk tangan dulu semuanya. Jadi itu bener-bener kayak first open door dan habis itu ada aja gitu ya rezekinya ya Kak Melody. Iya betul, karena kan ngalamin ya misalnya jadi member, kayak gini ya. Ternyata jadi di balik layar tuh lebih pusing lagi gitu loh. Tapi aku suka sih, seru. Aku suka yang challenging dan aku suka belajar sih. Oh ternyata harus begini, harus begitu. Oh ternyata orang-orang tuh beda-beda ya, nggak bisa apa yang aku mau. Ternyata langsung dilakuin tuh nggak bisa. Jadi pokoknya juga misalnya ya kita punya talent kayak Kak Melody kan mungkin awalnya nyanyi, singing and dance gitu. Terus misalnya kalau misalnya takut mungkin sekarang nggak di operation timnya ya, tapi karena mau belajar untuk pelajarin juga gimana sih back managementnya tuh kalau di belakang layar tuh gimana itu pokoknya asalkan mau belajar pasti bisa ya. Iya, pasti bisa. Harus kadang tuh harus melampaui diri sendiri sih. Misalnya kemampuan kita tuh segini, tapi kalau kita benar-benar punya niat yang baik, punya usaha dan yang pasti doa ya. Wah, aku bisa nih lebih dari ini. Insya Allah bisa sih. Wis, mantap semangatnya. Dan untuk mungkin sekarang aku mau nanya Bu Tama juga nih. Mau ngomongin soal fashion tadi ya, karpet kan awalnya mungkin dari home and living gitu. Mungkin kita masih penasaran juga, home and living kan banyak sebenarnya industrinya kan. Satu spesifik karpet dan juga dulu Kak Tama juga backgroundnya mungkin dulu sempat tinggal di luar negeri. Apakah ada mindset yang bisa dibawa ke sini atau ada inspiration dari sana dan bisa sampai membangun company yang sampai sekarang bisa dibilang jawaban nomor 1 untuk bespoke, customized, personalized rugs dan in the luxury business ya. Kalau ditanya apa ada inspirasi waktu dari sekolah, tentunya pasti banyak. Kebetulan interior dan home living saya kebetulan sekolah di New Zealand itu lumayan
penting dan orang tuh care gitu loh. Maksudnya akan segala sesuatu yang ada di rumah. Jadi mungkin influence-nya itu yang kebawa ke saya. Tapi kebetulan secara pribadi saya juga suka. Jadi kebetulan memang suka dan akhirnya bisnis ini yang tadinya sebenarnya waktu 2014 karena bisnisnya ini nggak kepikiran jadi bisnis dan tiba-tiba jadi serius. Itu bisa dibilang kayak blessing in disguise juga kali ya. Jadi setelah tahun ketiga Sirak House itu kita ngerasa kayak ini kayak nggak bisa kalau misalkan kita production selalu lempar ke orang, harus ada produksi sendiri. Karena kebetulan saya lebih suka ngurusin secara booth dev, R&D, design segala macam di dalam company daripada harus selling the product sendiri. Nah dari situ ini tadi sempat sedikit kita obrolin di backstage. Saya sempat ceritanya mau beli pabrik, mikirnya daripada bangun dari awal kita beli aja nih yang udah jadi. Tapi segala sesuatu memang tidak bisa datang segitu mudahnya ya. Udah DP segala macam, ternyata ditipu sama yang jual pabrik itu sempat beberapa M lah nominalnya. Pusing banget ya. Itu pusing banget. Udah baru tahun ketiga jalan keempat lah, terus pakai acara ditipu. Sedangkan udah ada tim juga. Kita udah siap-siap untuk wah ini gimana ya, udah terima order segala macam. Yang waktu itu saya lakukan memang pilihannya mau berenang atau mau tenggelam kayak gitu. Nah di satu sisi memang saya orangnya suka belajar, suka sekolah. Akhirnya saya pergilah itu kalau ke tempat yang memang khusus karpet, ada di Nepal, ada di India dan di beberapa tempat lain untuk mempelajari itu dan balik sini. Ya udah deh, ini productionnya kita jalanin aja dengan apa yang ada. Jadi saat kalian memang stuck di bisnis kalian itu nggak harus tiba-tiba langsung menyerah gitu loh. Mungkin posisinya nggak harus sama kayak yang saya alami. Cuma bisa mikir kayak oh kok ini saya jualan baju kok nggak laku ya. Misalkan udah live juga kayak teman-teman di beberapa platform kok nggak serame ini. Itu mesti dicari juga permasalahan dari hal-hal yang terkecilnya. Jadi jangan langsung tiba-tiba nyerah, ya udah deh bodo amat ya gue tinggalin aja kayak gitu-gitu. Ah itu jangan cepat berpindah ke bisnis yang lain sampai benar-benar dicari akar masalahnya. Mantap, pokoknya kalau stuck tetap harus fight, jangan nyerah ya. Nah mungkin pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita masuk ke Q&A session, yang mau nanya boleh udah mulai antri ya di mic-mic yang udah disediakan di tengah. Untuk Kak Melody sendiri nih, penasaran sama fanbase-nya JKT48? Karena fanbase-nya ini jujur kalau aku lihat sangat-sangat mungkin bisa dibilang very strong community juga ya. Di sini siapa yang fanbase-nya JKT48? Banyak banyak banget. Terima kasih. Jadi strateginya mungkin singkat aja sebelum kita masuk Q&A, strateginya apa nih? Bisa punya benar-benar fanbase yang very strong dan itu juga bukan fanbase tapi benar-benar udah komunitas gitu untuk JKT48 sendiri. Iya, jadi kalau JKT48 sendiri kan kita sister group dari AKB48 dari Jepang gitu. Dan kita tuh punya konsep idol you can meet yang dimana kita bisa ditemuin setiap hari. Dan konsepnya tuh gini loh, jadi bisa melihat proses perkembangan seorang idol itu gimana gitu. Kalau misalnya kita ngelihat kan kayak girl band, boy band kan banyak yang perfect gitu. Mereka udah perfect di nyanyi, di nari gitu kan, di semuanya gitu. Tapi kalau di JKT48 siapapun perempuan ya, terutama perempuan, harus perempuan. Kalau kalian punya mimpi, kalian bisa jadi member JKT48. Walaupun misalnya dia tadinya nggak bisa nyanyi, nggak bisa nari, nggak bisa ngobrol depan umum, tapi kan kita belajar gitu ya. Jadi grooming juga gitu. Betul, ya. jadi memang konsepnya seperti itu, jadi bisa melihat perkembangan seorang idol tuh gimana gitu. Misalnya kayak aku, tadinya aku juga kayak bukan yang penyanyi suaranya yang bagus banget, terus bukan yang pintar belajar untuk menari gitu. Tapi di JKT48 aku belajar, terus fansnya tuh melihat gitu loh. Oh aku misalnya tertarik nih aku sama yang ngeliat progresnya. Jadi misalnya aku ngefans sama Karissa, misalnya kamu member JKT48. Misalnya kamu tapi udah bisa nih berarti nih. Iya. belum bisa yang perfect di nari gitu ya. Tapi aku suka nih sama kamu. Jadi aku tetap ngefans sama kamu tapi aku ikutin proses perkembangan kamu. Jadi timbullah chemistry itu. Jadi growing bareng gitu gitu. Jadi tumbuh dan berkembang bersama fans gitu. Jadi mungkin itu yang bikin fans JKT48 itu sayang gitu loh sama JKT48. Mantap, keren banget, tepuk tangan semuanya. Karena keterbatasan waktu kita mungkin akan cuman ambil satu pertanyaan ya. Silahkan dari yang di sana. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Waris Faisal dari Bandung, tepatnya di Babakan Sari.
Mungkin Teh Mel tahu ya Babakan Sari di mana? Iya tahu. Aku kan orang Bandung. Iya, saya tahu Teh. Halo. Siapa Oke. tadi namanya? Faris. Faris. Iya. Halo Faris. Halo Teh Mel. Nggak bisa tidur kak, langsung nggak bisa Teh, tidur tolong, malam Kak. ini. BTW saya ini salah satu fans JKT48 dari 2011. Wow. Berarti dari zaman aku ya, generasi Iya. satu ya? Iya, terus Keren, Osnya makasih. juga Teh Mel. Oh iya. Iya. Aduh aku jadi malu. Oke, mungkin langsung ke pertanyaannya aja ya. Boleh. Buat Kak Tama dan Teh Mel. Ini yang pertanyaan umumnya. Mungkin tadi udah diobrolin lah beberapa pembahasan. Nah, saya pengen tahu gimana cara Teh Mel dan Kak Tama tuh bisa memupuk rasa cinta dan loyalitas dengan apa yang kakak-kakak kerjakan sampai saat ini gitu. Terutama kan Teh Mel sampai sekarang masih di JKT48 gitu. Terus Kak Tama kayak semangat terus di dunianya gitu. Karpet mas, karpet, jualan karpet dunia mas. mana? Iya. Maksudnya dunia karpet ya gitu. Ini saya mau komen, sebenarnya dia tuh mau nanya ke melodi gitu kan. Enggak dong, pasti mau nanya. Terus. Kok bisa di karpet gitu kak? Ada lagi, ini khusus Teh Mel mungkin ya. Karena Teh Mel udah dari lama, dari 2011 juga kan ya. Dan sekarang jadi JOT. Dan sampai sekarang pun saya masih jadi fans JKT48. Saya Terima pengen tahu kasih. aja, gimana para JOT memastikan kesejahteraan dan keseimbangan kerja anggota, maksudnya member JKT48, mengingat jadwal yang saat ini kan JKT lagi naik-naiknya nih. Jadwalnya padat banget dan beberapa diundang ke luar kota, tour, konser, dan sebagainya. Itu pertanyaan kedua. Dan yang terakhir, mungkin ini Oh untuk beranak cucu ya? untuk Pertanyaannya. semua para fans JKT48, ini khususan buat Teh Mel. Mas tadi cuma satu pertanyaan loh mas, tapi nggak apa-apa, passionate soalnya. Terakhir ini khususan mungkin bombardir juga kali ya. Kapan SSK Handshake High Touch diadakan kembali? Terima kasih. SSK high touch ya? Oke. Banyak ya? Banyak nih. Silahkan Kak Melody. Kak Tama dulu boleh? Oke, kalau yang pertama kenapa sih bisa sesayang itu gitu ya, bisa mencintai. Tadi kan aku bilang, aku tuh kalau dikasih kepercayaan pasti aku nggak mau mengecewakan gitu. Satu, dan terus untuk mencapai sesuatu itu kan pasti kita banyak yang dikorbankan gitu loh. Apalagi zaman dulu kan pasti aku kuliah, aku jadi member tuh kan banyak yang aku korbankan gitu dari segi waktu sama keluarga, sama teman-teman, dan alhamdulillah aku punya support system terbaik lah di hidup aku gitu yang selalu support aku gitu kan. Jadi jangan pernah lupain tujuan awal dan apa yang udah dikorbankan gitu loh. Karena bukan yang dikorbankan tuh bukan cuman aku sendiri gitu, tapi banyak orang yang dikorbankan. Keluarga aku, teman-teman aku, Waktu juga. waktu aku terutama gitu. Apalagi zaman dulu kan kalau aku waktu jadi member tuh aku masih kuliah, aku kerjanya di Jakarta, aku tuh bolak-balik gitu tiap hari. Aku tiap hari dari pagi sampai sore aku kuliah, terus langsung aku ke Jakarta, aku perform, jam 11 aku pulang lagi ke Bandung, jam 7 aku berangkat lagi kuliah gitu loh. Wah, Jadi banyak oke. gitu, jadi jangan lupain gitu. Jangan Keren lupain banget. apa yang udah kita lakuin, jangan sampai semuanya tuh sia-sia gitu. Itu satu ya, itu yang paling penting ya. Selain dari niat, usaha, dan yang dikorbankan juga. Pokoknya banyak lah, jadi jangan pernah lupain awal mulanya tuh kayak gimana gitu. Terus yang kedua, apa ya aku lupa. Yang kedua. Yang high touch itu. Bukan. Bukan. Yang kedua apa? Yang kedua gimana cara Oh, iya. JOT itu iya, memastikan kesejahteraan ya. member-membernya. Oke, jadi kan kita punya banyak member nih. Kita sekarang masih ada 33 member gitu ya, 13 trainee. Nah, kita pasti melihat gitu. Kan masing-masing tuh punya kesibukan juga, dalam arti masih ada yang sekolah gitu kan, ada yang kuliah gitu. Kita tuh pasti memanage waktu-waktu dari member tersebut gitu. Yang mana yang bisa ikut kegiatan di sini, yang ikut di event off air di sini atau perform teater gitu ya. Pasti kita usahakan yang terbaik buat mereka, dan kita juga pasti ngecek semua yang terjadi sama member kita gitu. Baik dari kesehatan, fisiknya juga gitu loh. Terus dia siap atau enggak dari segala sisi, kita tuh pasti mikirin itu. Misalnya ada yang lagi ujian, nggak mungkin dong misalnya
oh lagi ujian, kan kalau nggak ujian nanti nggak bisa lulus gitu kan. Pasti kita akan kasih waktu untuk dia gitu, untuk misalnya, oh berarti kamu nggak bisa ikut event off air yang siang ya, berarti kamu ikutnya yang malam. Atau misalnya kamu nggak bisa dua-duanya, berarti kamu event selanjutnya gitu. Itu insya Allah kita pastikan yang terbaik lah untuk kesejahteraan member. Dan yang ketiga ya, Ya, yang terakhir. yang terakhir kapan gitu ya? Kita butuh jawaban. Tunggu tanggal mainnya. Jadi sebenarnya itu udah kita pikirin ya. Jadi pasti kita mikirin. Jadi kalau di sini ada yang belum tahu SSK itu apa, kita harus jelasin dulu dong. Tadi kan SSK, high touch, terus sama apa? Sama tadi itu Udah 2 aja. Atau banyak? handshake. Sama handshake. Jadi kan kita juga SSK itu adalah namanya Sosenkyo gitu ya. Sosenkyo itu adalah pemilihan umum di JKT48. Ini buat semuanya ya. Jadi kalau yang belum tahu aku jelasin gitu. Ibaratnya tuh kayak pemilu gitu. Jadi kan kalau misalnya di JKT48 itu ada beberapa member yang suka perform dan itu dipilih dari manajemen. Tapi kalau Sosenkyo itu dipilih sama fans. Jadi nanti fansnya tuh ngevote. Jadi itu adalah pilihan fans pure gitu dari fans. Itu Sosenkyo. Jadi kalau untuk Sosenkyo, high touch tuh tos gitu loh. Jadi setelah apa namanya teater, kita tuh teater tuh hampir ya itu adalah kegiatan reguler kita. Jadi setiap selesai show beresnya kita tuh tos-tosan gitu. Jadi fans tuh tos-tosan sama member gitu. Kayak digiring pulang lah, diantar pulang gitu loh dengan tos. Dan kalau handshake tuh kita harus handshake gitu. Nanti kita ada eventnya dengan mendapatkan misalnya dulu kan CD gitu ya. Nanti akan ada tiket untuk handshake. Nah untuk kapannya kita memang sedang pikirkan. Pasti kita juga mikirin semua situasi dan kondisi yang terjadi. Kalau untuk high touch mungkin kita high touch dan handshake tuh kan karena kita juga masih transisi dari pandemi juga kan. Nah tapi ini kan udah mulai kita ada meet and greet gitu kan. Jadi mungkin doain aja sampai waktunya pas kita akan adain lagi high touch dan handshake dan juga Sosenkyo. Oke. Kalau bisa secepatnya ya doain aja yang terbaik. Siap. Ya. Semangat Watts. Terima Thank you, Kak kasih, Meldi. terima kasih banyak. Oke, ini sebenarnya pertanyaannya Jakarta 48 banget. Iya. Nggak apa-apa, saya juga jadi belajar, jadi lebih tahu. Mungkin menjawab secara general, secara bisnis aja. Gimana caranya kalau udah bisnis dengan pilihannya, tapi tetap teguh pendiriannya, nggak pindah-pindah ke bisnis lain. Intinya kalau kita ngerjain salah satu bisnis, memang harus ditekuni. Kalau misalkan baru berapa bulan udah bingung, aduh kok nggak laku jualannya, terus mau ganti yang lain. Itu kayaknya terlalu cepat ya membuat keputusan. Jadi tentunya sebelum bisnis dimulai jangan lupa untuk ada market research dulu disiapkan. Terus apa aja yang dibutuhkan. Sebenarnya kira-kira market ini membutuhkan barang ini apa enggak. Jadi intinya research dulu sebelum tiba-tiba langsung jualan. Biar semuanya ada by data gitu buktinya. Oke, thank you so much. Berikan tepuk tangan dong untuk kedua narasumber kita ini. Sayang waktunya sudah habis, jadi cepet ya, nggak kerasa ya. Kalau nggak tadi Masnya sebenarnya mau saya suruh maju nih untuk handshake. Cuman waktunya udah habis. Jadi mungkin ada apresiasi dari Yacht NC untuk plakat. Oh terima kasih. Dan kita foto dulu ya sebentar. Thank you so much semuanya. Sampai ketemu di Yacht NC next year. Terima kasih semuanya. Semangat Thank you. terus. Thank you.